Halo sahabat tani, sore ini kami bermain ke kantor BPP Kecamatan Banyuates dan kami lagi menunggu Bapak Agus untuk kami ajak bincang-bincang seputar pertanian. Ikuti kami terus ya. Sembari menunggu Pak Agus, yuk kita intip kandang kambingnya VIP. Sini. Halo sahabat tani, kami berada di tengah-tengah kambing-kambing. Ternyata saya baru percaya setelah saya datang ke sini bahwa di sini ada nuansa nuansa yang kayak pedesaan banget, terus hijau dan ada ternaknya kayak gitu, dimana kalau di wilayah Banyuates ini saya sudah jarang menemui pemandangan yang seperti ini. Dan cara ngasih makan kambingnya juga beda dengan di kampung, di sini kampung, maksudnya di rumah-rumah warga gitu ya yang memelihara kambing. Selamat sore Pak Agus, ketemu lagi kita. Kali ini mau tanya seputar padi yang Pak Agus tanam. Katanya padi ini beda dengan padi-padi yang biasanya. Lain memang. Ini varietas baru, mungkin baru pertama kali ditanam di Pulau Madura. Oh ya? Jadi ini pertama kalinya, satu-satunya di Kecamatan Banyuates. Kecamatan Banyuates. Pertama kali nanam itu di Desa Kembangan Jeruk. Tepatnya di kelompok tani Embun Tani. Dan sukses. Alhamdulillah pada saat itu penanamannya kan menjelang akhir-akhir musim hujan. Jadi dibilang sukses juga karena itu kendala air pada saat itu. Dan banyak serangan tikus juga. Hama lah ya. Hama. Ya lumayan bisa untuk ditanam lagi. Tapi yang jelas petani merasa diuntungkan lah karena kegiatan itu. Terus akhirnya yang khusus yang ini ya, sebelah barat ini ya, ini varietasnya Pamelen. Pamelen itu sebenarnya kependekan dari padi merah pulen, Pamelen. Oh jadi termasuk dalam kategori beras merah ya, bukan? Merah tapi nggak begitu merah. Oh. Nah, manfaat daripada ini testimoni sudah ada di Kembangan Jeruk. Itu untuk menurunkan kadar gula darah. Oh ya sama, berarti fungsinya sama dengan beras merah. Sama, cuman kemarin itu testimoni ya. Ada seorang itu kebetulan masih sepupunya Binter Nur Wahid itu kena diabetes, akhirnya dikasih ini. Dari gula darah 700 itu konsumsi selama 2-3 hari itu bisa turun sampai ke 300. Kalau saya agree itu Pak, karena dari beras merah sendiri memang dia menetralisir gula yang ada di dalam kandungan beras putih. Jadi ketika kita memasak nasi dicampur beras merah, maka otomatis kadar gula dari beras putih itu akan berkurang. Saya agree itu. Dan ini rasanya memang nggak begitu enak. Ya sama. Tapi daripada beras merah yang di pasaran masih lebih enak. Masih lebih enak. Dan kebetulan sepupunya Binter Nur Wahid tadi akhirnya malu kan minta terus. Bukan minta sih, dikasih. Iya, akhirnya beli di pasar, di toko itu nggak tahu harganya 100 berapa gitu per kilo. Ternyata itu turunnya nggak begitu signifikan. Oh, masih lebih kuat ini. Ya. Akhirnya ya pengen sembuh, akhirnya minta ke Binter Nur Wahid lagi. Itu padahal kakinya sudah buka, sudah luka. Akhirnya bisa sembuh dan berangkat ke Mekah sambil bawa ini.
bawa berasnya. Nah kalau yang ini varietasnya beda, ini Nutrising, khusus untuk stunting, penderita stunting. Jadi untuk kekurangan gizi, anak-anak yang kekurangan gizi itu. Ini juga pertama kali di Madura. Di Madura. Di Madura. Jadi di sini ini pelopor. Ini tanaman keduanya ini tanaman keduanya. Jadi yang pertama dikembangin jeruk itu, terus selanjutnya kita kembangkan lagi. Nah ini kita mencoba untuk tidak menggunakan air secara berlebihan. Ya faktanya tanaman padinya sama aja dengan yang menggunakan air yang terlalu sering-sering tergenang. Nah, fungsi daripada ini sistemnya pengairan berselang ya. Artinya berselang bukan pakai selang, tidak. Sekali tempo diairi, sekali tempo dikeringkan. Sekali tempo diairi, sekali tempo dikeringkan. Maksudnya apa? Jadi sirkulasi udara dalam tanah itu biar lancar dan juga membantu pernapasan. Tanah bisa bernafas. Terus ini kemarin itu ada sesuatu yang agak unik ya. Yang situ menggunakan pupuk organik cair pembuatan sendiri. Yang ini nggak pakai. Awalnya airnya sama-sama menggenang, termasuk yang di situ. Setelah itu full pakai organik dok, itu tanpa kimia. Terus ini ada campuran pupuk kimianya. Yang ini full pakai kimia. Itu campuran organik. Ternyata airnya di situ habis semua. Setelah dikasih cairan pupuk organik itu. Nah, ternyata di situ mikroorganisme yang ada yang terkandung di dalam pupuk organik itu aktif berkembang di situ di dalam tanah. Akhirnya pori-pori tanah mengembang. Akhirnya airnya menyerap, terserap di dalam tanah, tapi tidak habis di situ. Yang tersimpan di dalam. Kalau yang ini kayaknya kekurangan organiknya, akhirnya pori-pori tanah juga tertutup. Logikanya yang di atas ini kan nggak bisa tergenang, airnya larinya ke sana logikanya. Faktanya di sini kayak gini. Nah kenapa ini kok beda jauh penampilannya ya? Yang ini lebih tinggi, yang itu enggak. Sama yang di bawah itu Pak. Memang varietasnya beda. Ini varietasnya beda. Yang ini dengan yang ini sama varietasnya. Kenapa ini beda? Ini dengan ini beda. Karena ini menggunakan pupuk kimia, yang ini tidak. Oh, ini tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Jadi dilihat dari hijaunya daun pun beda. Tapi lama kelamaan kalau kita menggunakan organik terus, ini nanti akan, saya yakin akan lebih bagus yang sini. Soalnya kalau pakai kimia ini nanti setiap tanam dosisnya harus ditambah kalau pengen produksinya lebih bagus gitu. Jadi kalau ini kita lebih condongnya ke perbaikan tanah, juga ke untuk mengirit ngirit ke biaya. Yang jelas itu kita bisa bikin sendiri. Jadi Pak Agus sendiri lagi bereksperimen antara pupuk organik dan anorganik kayak begitu. Jadi kalau mohon maaf Pak, kalau padi yang masih kita belum tahu kan ini, kalau bagi kami yang awam gitu ya, untuk melihat ini beras merah katakan begitulah ya, dan ini untuk stunting gitu. Untuk bisa kita melihat ciri-cirinya itu dari apa Pak? Kita masih belum kita masih belum ke sana. Soalnya ini baru pertama kali tanam. Jadi penampilannya nanti seperti apa, kita nanti akan bandingkan dengan varietas-varietas lain. Ini pertanyaan dari saya Pak. Apa rencana Pak Agus ke depan, khususnya untuk petani padi, agar bisa mengembangkan padi beras merah ya, katakanlah begitu ya? Beras merah maupun yang ini untuk lebih memperbanyak menanam jenis ini. Tentunya saya sendiri tidak punya kebijakan ya.
Dan otomatis nanti hasil panen ini sebagian mau saya kasihkan ke para pejabat. Kalau memang nanti hasilnya bagus, dengan sendirinya para pejabat yang punya kebijakan itu nanti akan memerintahkan pada bawahannya gimana supaya padi ini bisa ditanam oleh petani dengan harga yang layak. Dengan skala yang lebih besar juga. Pastinya. Dan ini untuk pemasaran ini tanpa campur tangan pejabat nggak akan bisa jalan. Terus lagi yang nutrisi ini ada di program pemerintah untuk apa istilahnya menghapus stunting ya. Nah ini satu-satunya jalan pemerintah daerah harus memberikan apa istilahnya seperti kayak regulasi ya. Jadi ini nanti hasil panen ini harus yang menampung ini, nanti pemasarannya ke sini gitu. Seperti amalan ini untuk penderita diabetes, nanti bagaimana caranya antara pemerintah dengan pertanian dengan pemerintah daerah untuk kolaborasi bagaimana memasarkan ini dikemas yang bagus dengan harga yang lebih tinggi daripada biasa. Jadi kami nanti kecepatan sistem kami tetap koordinasi dengan pemerintah. Jadi bukannya kita harus yang lain akan seperti dengan kami secara demokrasi. Jadi kalau kami sendiri mau mengembangkan, kalau pas mentok nggak nemu pasar gimana? Itu kan kendala juga. Jadi rencana kami memang ke sana, mungkin sisa-sisa pengabdian saya yang tinggal 6 bulan ini bisa memberikan apa ya peninggalan yang bermanfaat bagi masyarakat Banyuades. Jadi masa tugas sampean tinggal 6 bulan. Saya pas itu pindah atau pensiun? Pensiun. Oh, pensiun. Terus ini saya ada lagi pengembangan labu madu. Jadi labu madu nanti akan insya Allah akan berjalan terus. Soalnya kami bekerja sama dengan eksportir. Ini akan nampung nanti. Nah kami menganjurkan suatu komoditas. Kalau kita tidak menemukan solusi pemasarannya, nanti petani kecewa kan gitu. Contoh aja melon kalau membludak harga nggak laku terus gimana? Busuk, hancur. Makanya ini satu-satunya jalan saya baru menemukan satu labu madu. Ini ada pasarnya jelas. Yang kedua saya nanti akan mengembangkan jagung Jepang. Rencana masih. Ya. Jadi dalam waktu dekat ini akan saya sosialisasikan. Kalau nanti berhasil ini bisa sama langsung dengan swasta. Jadi tujuan saya apa ya? Petani itu biar terangkat gitu. Kalau melalui birokrasi kadang belum. Tapi kalau melalui swasta, ayo MOU sendiri. Oke Pak Agus, terima kasih waktunya untuk sore ini, sore yang